Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 741 melampaui malapetaka, mulai dari saat ini. Setelah mendengarkan rencana Tang San, dia merasa bahwa ada begitu banyak peluang untuk berhasil, beraninya dia tidak bekerja sama secara aktif dengan Tang San. Tetapi di sisi lain, kesengsaraan Guntur yang lebih menakutkan, setelah bencana berhasil diatasi, manfaatnya itu akan di bawah juga harus besar. Jingjing berjalan ke sisi Tang San, duduk di sampingnya bersila, dan mengangguk lembut padanya. Mata Tang San sedikit menyipit, tubuhnya perlahan melayang, dan berdiri di atas jantung bunga surga. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan napas di sekujur tubuhnya membengkak. 9 pembuluh darah utama dalam tubuh telah sepenuhnya dalam keadaan seimbang setelah penyatuan waktu barusan. Diri mulai agung dengan cepat. Di dahinya, pola cahaya trisula emas muncul kembali, dan pada saat ini, aura Tang San mulai berubah. Kesadarannya dan merek trisula emas bergabung satu sama lain, merasakan napas trisula emas, dan matanya mulai menjadi lebih cerah. Gelombang ombak yang bergema seperti nyanyian bahasa Sanskerta terdengar di sampingnya, dan sinar cahaya yang intens mulai naik dengan cepat, dan cahaya dan bayangan emas besar muncul di belakangnya. Mata Tang San seperti kilat dalam sekejap, menatap ke udara. Segera, ledakan keras meledak dari bunga surga, dan seberkas cahaya keemasan besar melesat ke langit, mencapai langit. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak jauh hanya merasakan kejutan yang akan meletus, seluruh taman neraka bergetar hebat, bunga-bunga mulai layu dengan cepat, dan semua keberuntungan tampaknya mengembun menuju sinar cahaya keemasan. Sementara wajahnya sangat berubah, dia tidak berani mengabaikan, dia mengguncang tubuhnya, dan dia sudah menunjukkan bentuk aslinya, berubah menjadi rubah berekor 9 dengan panjang tubuh lebih dari 100 meter, dan setiap penjaga lebih dari panjang 300 meter, ekornya ada di langit, menutupi langit dan matahari. Ini memancarkan banyak keberuntungan ke taman neraka, menstabilkan plane. Taman neraka tidak boleh dirusak, jika tidak, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi suku Tianhu. Pengadilan leluhur, Gunung Suci Tianhu. Cahaya keemasan yang telah menyatu tiba-tiba menjadi lebih kuat lagi, tidak hanya itu, tetapi tubuh Gunung Suci Tianhu juga memancarkan cahaya putih, tetapi cahaya putih itu sepertinya runtuh ke dalam, mengalir masuk. Sinar cahaya keemasan melonjak ke langit tanpa peringatan, dan bergegas ke langit dalam sekejap. Para kaisar yang baru saja melawan bencana Guntur sekali lagi bubar hampir secara tidak sadar. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan bergegas ke awan perampokan. Awan perampokan gelap gulita langsung menyala dan berubah menjadi awan emas gelap. Pada saat ini, semua warna ungu menghilang, digantikan oleh guntur emas besar. Guntur emas, yang tampaknya dipenuhi dengan kemarahan seluruh plane, melonjak gila-gilaan, dan akhir tampaknya akan datang. Rencana kedua, teriak Kaisar Tianyang Tianjing tanpa ragu-ragu. Jelas, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak menyelesaikan masalah, dan dia bahkan tidak keluar. Sekarang satu-satunya cara untuk memandu kesengsaraan Guntur adalah dengan menargetkan keberadaan kesengsaraan yang melampaui bencana di bawah Gunung Suci Tianhu. Itu selalu lebih baik daripada rumah leluhur dihancurkan. Untuk sementara waktu, lebih dari selusin kaisar dengan cepat mengelilingi diri mereka dalam lingkaran, dan di langit, masing-masing melepaskan kekuatan kuat mereka sendiri untuk membentuk lingkaran. Boom! Guntur emas besar jatuh dari langit. Dengan momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dia berguling. Masing-masing kaisar memancarkan sinar cahaya mereka sendiri, dan aura menakutkan saling silang, mengelilingi guntur emas itu dalam jarak tertentu, dan kemudian meremas ke dalam, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan setebal tangki air, lurus. Arah cahaya keemasan yang naik dari Gunung Suci Rubah Pentian masuk. Di bunga surga, Tang San tampak serius. Semua kekuatan spiritualnya telah diubah ke arah kesadaran ilahi. Dia bisa lebih jelas merasakan perubahan bencana. Bencana awal telah ditentang oleh kaisar di luar, tetapi bencana guntur emas ini adalah arti sebenarnya dari 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dan penghancuran kesengsaraan ilahi. Bencana seperti itu, kaisar tidak bisa menolak, bisakah dia menolaknya? Jawabannya tentu saja tidak. Jika plane ingin menghancurkannya, itu wajar untuk membegalnya dengan satu pukulan, dan itu tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Tetapi pada saat ini, di depan Tang San, lingkaran hitam dan putih berkedip, hitam dan putih berputar, dan yin dan yang bangkit.
Kaisar perak biru yang jernih lahir dari yin dan yang. Di dedaunan, setetes air kekacauan itu berayun dengan lembut. Tang San mengangkat tangannya dan menjentikkannya, dan setetes air keos segera naik ke langit, mengambang di atas kepalanya. Di taman neraka, Kaisar Iblis Besar Tianhu merasa bahwa kesengsaraan besar dan kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi menembus ruang, dan ketika itu datang secara langsung, ada ekspresi putus asa di matanya. Dia tidak tahu apa yang Kaisar Iblis Kristal lakukan untuk menyebabkan bencana yang begitu dahsyat. Namun, kekuatan taman neraka, bahkan dengan perlindungannya, tidak dapat menahan bencana seperti itu. Dalam krisis, dia hanya bisa menggunakan kekuatan keberuntungan untuk melindungi dirinya sendiri dan Mei Gongzi di sekitarnya. Dia menatap dengan mata terbelalak untuk melihat bagaimana respon Kaisar Iblis Kristal. Satu-satunya harapan di hatinya sekarang adalah bahwa Kaisar Iblis Kristal Besar tidak akan mengadili kematian tanpa alasan. Semakin lama mereka hidup, semakin takut tiada. Guntur yang menakutkan jatuh dari langit. Raungan keras mengguncang langit. Namun, tepat ketika sinar guntur emas besar turun 100 meter di atas bunga surga, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Sinar cahaya keemasan yang besar benar-benar terhenti sejenak, dan aura destruktif yang semula tiba-tiba berhenti begitu tiba-tiba. Perasaan semacam ini seperti seorang ibu memukul anaknya, dan telapak tangannya yang terangkat jatuh dengan keras, tetapi menjadi lembut lagi ketika mendekati pantat anak itu. Kemudian, guntur yang memenuhi langit tiba-tiba meledak, berubah menjadi lampu listrik emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit dan menyapu. Tubuh Tang San langsung meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan Jin Meng menjadi kerasukan. Dengan restu dari Yin dan Yang, dia langsung berubah menjadi baju besi emas untuk melindungi dirinya dengan erat. Lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya dalam sekejap, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Meskipun kesengsaraan dewa penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi telah hancur, kekuatan penghancurnya masih sangat menakutkan. Ki dan darah Tang San sendiri sudah sangat ekstrim, dan dia masih bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang menusuk dari tubuh dan kesadarannya. Otot-otot wajahnya sedikit terpelintir, tetapi pada saat ini matanya masih tegas. Jingjing tepat di sampingnya, jadi dia bisa dengan jelas melihat perubahan pada tubuh Tang San. Sosoknya hanyalah bayangan, hanya proyeksi. Dia sebenarnya masih berada di tubuh Tang San saat ini, dan dia adalah bagian merek dari dantiannya. Karena itu, dia juga dapat dengan jelas merasakan betapa parahnya rasa sakit yang disebabkan oleh petir yang menakutkan ini. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia akan pingsan. Tapi Tang San mengambilnya dengan tiba-tiba. Dia juga melihat dengan jelas bahwa setetes cairan transparan seperti setetes air melayang di udara dengan sangat pelan. Petir yang menakutkan dari sebelumnya runtuh tepat saat akan mendekati setetes Chaos Ki ini. Key of Chaos adalah asal mula sebuah plane ketika dilahirkan. Setelah sumber ini dihancurkan, itu setara dengan mengguncang akar seluruh plane. Tidak peduli berapa banyak Master Plane bintang Falan saat ini membenci Tang San secara tidak sadar dan ingin menghancurkannya, dia tidak akan pernah ingin menghancurkan Chaos Ki-nya. Meskipun setetes Chaos Ki ini adalah milik Tang San sekarang, selama dia masih di plane ini dan di planet ini, makna Chaos Ki sebagai sumbernya akan tetap ada. Ini juga alasan mengapa Tang San, setelah menemukan dua Ki Yin dan Yang, terus-menerus berusaha untuk memadatkan dan membentuk garis keturunan super ini. Soul Land 5 Chapter 742 membuka kartu. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang San menunjukkan sedikit kecemerlangan yang gigih. Rasa sakit yang parah di tubuhnya memudar seperti air mengalir, tetapi baju besi yang telah diubah dari kabut emas di tubuhnya tersebar di udara seperti debu emas. Pemusnahan 9 langit dan 10 bumi memang terlalu menakutkan. Ini adalah eksistensi yang dapat memusnahkan segalanya. Bahkan garis keturunan super masih tak terbendung, dan hanya bisa dihancurkan di bawah kekuatannya yang menakutkan. Namun, pukulan ini, bagaimanapun, masih tertahan. Satu-satunya hal yang hancur adalah baju besi emas yang telah berubah menjadi pukulan ke semua rambut di tubuh Tang San. Pada saat ini, seluruh tubuhnya botak, dan permukaan kulitnya bersilangan dengan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya dan banyak retakan. Seolah-olah tubuh akan benar-benar hancur di saat berikutnya. Tetapi pada saat yang sama, ada juga lingkaran cahaya emas samar di tubuhnya, dan hantu dewa laut di belakangnya telah hancur ketika penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan dewa pemusnahan datang, tetapi pada saat ini bersatu kembali, dan itu lebih kuat dan lebih solid dari sebelumnya. Hanya baptisan yang menggelegar membuat Tang San merasa terlahir kembali,
Tidak ada lagi kekuatan spiritual di lautan spiritual, hanya kesadaran dewa yang tersisa, dan bahkan koneksi dengan Trisula Dewa Laut tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Dia tidak perlu menggunakan tubuhnya untuk menahannya dengan keras, dan ada cara lain untuk menahannya sampai batas tertentu. Tetapi dia hanya memilih untuk menerima baptisan kesengsaraan Guntur secara langsung, yaitu, membiarkan dirinya berubah sesegera mungkin. Semakin awal transformasi, semakin memadai latar belakang untuk menahan Guntur di belakang. Tubuh Jingjing juga ilusi dan kemudian dipadatkan lagi, rasa sakit yang parah membuat wajahnya memelintir, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan perubahan drastis pada Tang San saat ini. Fluktuasi ki dan darah yang seperti tungku awalnya mulai runtuh ke dalam sekejap. Seolah-olah ada lubang hitam di tubuhnya. Itu melahap tidak hanya kekuatan yang tersisa dari kesengsaraan Guntur, tetapi juga keberuntungan dan energi dari semua atribut di taman neraka ini. Transformasi, ini adalah transformasi yang lengkap. Transformasi kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini, sungguh. Jingjing mau tidak mau memikirkan janji Tang San padanya. Yang mulia Kristal, tahukah kamu bahwa batasan di plane ini terlalu kecil? Dan umurmu mendekati akhir. Ketika aku berhasil mengatasi malapetaka, aku yakin kamu akan menemukan cara untuk menyerangku sepenuhnya. Tapi, ini tidak baik untukmu. Karena bahkan jika kamu menjadi Kaisar Iblis Kristal lagi, kamu masih tidak dapat lepas dari batasan plane ini. Kamu hanya dapat memilih untuk benar-benar bekerja sama denganku. Ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku yang dulu, aku yang tidak milik plane ini, akan memilih untuk pergi. Pada saat itu, karena kekuatanku, kamu juga akan menembus batas, dan kamu tidak akan ditoleransi oleh plane ini. Aku bisa membawamu kembali ke duniaku, dan membawamu ke alam para dewa. Itu abadi dan tidak akan membatasi kebebasanmu dalam bentuk apapun. Ini adalah janjiku kepadamu, pilihan ada di tanganmu. Jika kamu harus bersaing denganku dan mencoba menyerang tubuhku, maka kamu juga bisa mencobanya. Tapi ini, kita harus menunggu sampai kita berhasil melewati bencana. Tetapi aku percaya bahwa setelah bencana, kamu tidak akan lagi memiliki pikiran seperti itu. Kata-kata itu masih ada di telinganya, dan Kaisar Iblis Kristal saat ini agak mengerti apa yang dia maksud. Dia sebenarnya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ketika dia merasa bahwa dia benar-benar kuat, dia akan menyerah untuk melawannya. Orang ini benar-benar percaya diri. Namun, dia memiliki kepercayaan diri sendiri. Kaisar Iblis Kristal telah hidup selama 3000 tahun, tetapi di depan Tang San, dia tidak selalu bisa merasa bahwa dia lebih unggul dari yang lain. Bahkan jika dia bukan kaisar, tetapi dia juga spiritualitas kaisar. Pada saat ini, Kaisar Iblis Besar Tianhu di luar, tepat setelah gemetar ketika Guntur datang, hanya menghela nafas. Taman neraka baik-baik saja. Setelah petir yang menakutkan pecah, kekuatan penghancur terkuat benar-benar runtuh, dan semua kekuatan setelah keruntuhan mengalir ke bunga surga. Dia tidak tahu apa yang terjadi di bunga surga, tetapi setidaknya kekuatan Guntur berangsur-angsur menghilang. Meskipun ada kejutan tertentu di taman neraka, setidaknya itu tidak menghancurkan taman neraka. Tampaknya Raja Iblis Kristal sama sekali tidak ingin menghancurkan taman neraka. Selama dia tidak sengaja menghancurkannya, maka semuanya memiliki peluang. Namun, tepat ketika dia memiliki ide seperti itu di dalam hatinya, ada raungan keras lainnya di luar. Awan perampokan di seluruh langit tampaknya diprovokasi oleh selangkah lebih dekat. Cahaya keemasan menyilaukan yang meletus pada saat itu seolah-olah matahari telah turun di atas halaman leluhur. Itu membuat semua kaisar merasa sedikit ngeri. Tepat setelah Guntur yang begitu kuat jatuh, tidak ada ledakan besar di dalam Gunung Suci Tianhu, sepertinya Guntur itu ditelan seperti itu. Mereka masih aneh, tetapi pada saat berikutnya, Guntur yang lebih menakutkan datang lagi, dan pemboman gila akan datang. Para kaisar harus bersorak, dengan cepat bergandengan tangan, dan dengan cepat memadatkan Guntur ini ke tengah lagi, dan membimbing mereka ke arah Gunung Suci Tianhu. Tidak bisakah kamu mengambilnya? Inilah mengapa Tang San memilih untuk mengatasi bencana di sini. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan banyak kaisar. Di tempat lain, bahkan jika dia sudah memiliki Key of Chaos untuk melindunginya, tetapi serangan gila petir ini, hanya setetes Key of Chaos tidak mungkin untuk melindunginya secara menyeluruh. Dihancurkan oleh 9 surga dan 10 bumi, Annihilation Divine Tribulation langsung dipukul dan menghilang dalam sekejap. Dan di sini, ketika Kaisar menahan Guntur, itu sebenarnya setara dengan membantunya menyelesaikan sebagian dari kemarahan Guntur sampai batas tertentu, dan setelah semua dipadatkan, meskipun kekuatan Guntur ditingkatkan, serangannya
terbatas pada bagian atas kepala, yang memaksimalkan efek chaos ki. Ini memungkinkan Tang San untuk lebih tenang menghadapi guntur emas yang bahkan lebih terang dari sebelumnya, jatuh dari langit dan mendarat di atas kepala Tang San lagi. Efek chaos ki masih ada, selama itu milik kekuatan Plain Falan Star, itu tidak akan pernah menyerang chaos ki. Ini adalah aturannya, alam bawah sadar. Yang disebut Master Plane, di sebagian besar plane, pada awalnya adalah alam bawah sadar plane. Pikiran bawah sadar ini akan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan untuk plane itu sendiri. Guntur mandek lagi, dan kemudian dengan cepat hancur, berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dari lampu listrik dan membombardir Tang San lagi. Kali ini, perubahan Jin Meng tidak bisa lagi mengembun. Armor yang baru saja runtuh membuat Jin Meng menjadi garis keturunan dan menyerap kekuatan guntur, dan itu sudah sunyi. Tetapi pada saat ini, yang paling mencolok dari 9 merek besar Tang San menyala. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba melambat. Untaian guntur halus itu, seperti benang cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, mandek di sekitar tubuh Tang San. Perubahan waktu. Ya, kekuatan dari garis keturunan buaya waktu berubah seiring waktu. Itu juga satu-satunya garis keturunan tingkat kedua Tang San. Namun saat ini, garis keturunan sekunder ini tampaknya tidak lagi sesederhana garis keturunan sekunder. Karena apa yang memotivasinya dan bergabung dengannya adalah artefak Dewa Tang San, pagoda ruang dan waktu. Jejak perubahan waktu terintegrasi dengan nafas pagoda waktu dan ruang, mengendalikan perubahan waktu dan ruang. Begitu banyak petir yang kuat berubah menjadi untaian pada saat ini, menembus tubuh Tang San sedikit demi sedikit. Dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap kali petir menyambar tubuh Tang San, tubuhnya akan menjadi lebih cerah, gemetar hebat, dan hitam hangus muncul. Kulit runtuh. Tetapi pada saat berikutnya, kemampuan perbaikan yang kuat dari tubuhnya terus-menerus memperbaiki kerusakan tubuhnya. Di bawah kendali perubahan waktu, guntur terus-menerus diterapkan padanya sedikit demi sedikit, tetapi kemampuan perbaikannya sendiri sangat dipercepat di bawah pengaruh perubahan waktu. Dalam proses penghancuran dan pemulihan inilah dia menerima baptisan kesusahan guntur. Solen 5 chapter 743 transformasi tingkat dewa. Perubahan dalam adegan ini benar-benar aneh dan spektakuler. Tang San menunjukkan manipulasi waktu dan ruang dengan pagoda waktu dan ruang secara ekstrim. Ini saja telah menguntungkan Kaisar Iblis Kristal Besar yang telah mengamati di sampingnya. Di Taman Neraka, Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Mei Gongzi juga merasakan perubahan aneh. Dalam persepsi mereka, semua yang ada di bunga surgawi tampaknya telah melambat, tetapi semua yang ada di luar normal. Kelesuan pada bunga surga dan aliran waktu normal di luar tampaknya menyatu lagi. Jelas semuanya berlalu dengan cepat, tetapi semua yang ada di Paradise Flower tampaknya berlalu dengan lambat. Perubahan waktu dan ruang dalam pemikiran mereka membuat mereka merasa sangat canggung, tetapi mereka seharusnya merasa seperti ini. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit berubah. Orang yang melampaui malapetaka itu jelas bukan Kaisar Iblis Kristal, karena auranya tidak benar. Namun, siapa lagi jika bukan Kaisar Iblis Kristal? Apakah perubahan aneh dalam ruang dan waktu ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Iblis Kristal Besar? Dia telah mengenal Kaisar Iblis Kristal Besar selama ribuan tahun, dan telah melakukan penelitian mendalam tentang kemampuan Kaisar Iblis Kristal Besar. Oleh karena itu, dia sangat menyadari kekurangan dalam kemampuan Kaisar Iblis Kristal Besar. Meskipun dia mampu meniru hampir semua kemampuan, ada beberapa hal yang terlarang. Misalnya, kemampuan untuk mengendalikan keberuntungannya sendiri, dia bisa menghindarinya tetapi tidak bisa benar-benar mengendalikannya. Atau hal yang sama berlaku untuk kemampuan ruang dan waktu yang terkait dengan makna alam semesta yang sebenarnya. Dia memegang kendali sampai batas tertentu, tetapi itu hanya salinan sederhana, tetapi dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari itu. Bagaimanapun, kekuatan naga terkadang habis, dan dia tidak benar-benar maha kuasa. Namun saat ini, perubahan ruang dan waktu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan menyalin. Mungkinkah dia mendapatkan lebih banyak pemahaman dan kendali atas ruang dan waktu setelah bertahun-tahun mundur? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar berubah. Apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan sebelumnya? Mungkinkah generasi muda yang dia dukung akan mampu menyelesaikan masalah rentang hidupnya? Bagi kaisar seperti mereka, setelah berumur 1000 tahun, mereka sudah mulai mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah umur panjang mereka. Tapi itu bukan tugas yang mudah. Untuk dapat hidup sampai 3000 tahun, Kaisar Iblis Kristal tidak diragukan lagi telah menggunakan semua metode yang dapat digunakan.
Jadi, apakah transendensi ini? Tiba-tiba, Kaisar Iblis Tianhu tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan lahir baru. Apakah dia ingin dilahirkan kembali? Mengandalkan orang yang merampok ini. Hanya dengan cara ini dia bisa menjelaskan apa yang dia lakukan. Dia membantu generasi mudanya untuk mencapai garis keturunan super, dan kemudian menginvasi tubuh baru, memungkinkan kesadarannya untuk bertahan hidup dengan cara lain. Bahkan kesengsaraan di depan mereka kemungkinan merupakan proses peleburan mereka. Jenius, dia benar-benar jenius. Itu harus begitu. Tidak heran dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri sekarang. Tentu saja, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak memberinya bantuan keberuntungan udara seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Kristal sebelumnya, dia hanya menonton dengan mata dingin. Pada saat ini, dia sudah mengetahuinya. Jika itu seperti yang dia duga, maka Kaisar Iblis Kristal besar yang ada di depannya sekarang harus dalam keadaan tenang. Tetapi pada saat ini, dia sudah takut untuk bergerak. Karena sekarang hanya bunga surgawi yang ada dengan cara yang tidak diketahui untuk menanggung bencana guntur. Begitu dia mengambil tindakan saat ini dan mempengaruhi malapetaka, guntur akan meledak ke taman neraka, dan taman neraka pasti akan hancur, dan reaksi berantai juga akan menyebabkan seluruh klan rubah langit menderita serangan balasan yang besar. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi bahkan memiliki perasaan meyakinkan, Jiang benar-benar masih tua dan panas. Aku telah menghitung selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya ada celah tertentu dibandingkan dengan Kaisar Iblis Kristal ini. Jika kali ini benar-benar berhasil, apakah dia tidak akan lagi dibatasi oleh Plane dan menjadi eksistensi yang lebih kuat di masa depan? Bahkan, dia juga berniat untuk membangun ranah para dewa. Segala macam pikiran campur aduk terus berkelebat di benak Kaisar Iblis Besar Tianhu. Pada saat ini, di bunga surga, orang yang benar-benar mengalami malapetaka sedang melalui ujian tubuhnya yang paling menyakitkan. Jingjing bahkan melihat rongga perut Tang San pecah terbuka oleh bencana guntur yang relatif kuat, organ-organ dalamnya hancur dan hangus hitam. Dan kemudian pulih dan tumbuh lagi. Meskipun proses ini dapat diperlambat untuk memudahkan Tang San bertahan, tidak ada keraguan bahwa rasa sakitnya akan bertahan lebih lama. Namun, di depannya, otot-otot wajah Tang San terus-menerus dipelintir, tetapi matanya selalu tegas. Dia terus melihat ke satu arah, seolah-olah ada alasan baginya untuk tegas ke arah itu. Akhirnya, sinar guntur terakhir juga menyerang tubuh Tang San dan menghilang. Seluruh pribadinya juga tampaknya telah melalui proses lengkap dari penghancuran hingga reorganisasi. Hanya saja proses ini telah diuraikan menjadi banyak langkah, sehingga tubuhnya tidak pernah benar-benar hancur. Kehidupan baru membuatnya mengalami transformasi lain, dan itu menjadi berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuh tampaknya memiliki lapisan film cahaya keemasan. Pada kenyataannya, pada saat ini, Tang San telah menyelesaikan transformasi dari manusia ke tingkat dewa, benar-benar memasuki tingkat dewa. Hanya 2 petir, tetapi 2 guntur seperti itu, sebagai ganti keberadaan apapun, tidak mungkin ditanggung. Boom, ini belum berakhir, penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi tampaknya baru saja benar-benar dimulai. Awan petir memenuhi langit dengan kecemerlangan emas. Adegan tadi terjadi sangat lambat di bunga surga, tetapi sangat cepat di dunia luar. Beberapa saat kemudian, badai petir besar lainnya membombardir, di bawah kendali para kaisar datang lagi. Air kekacauan bergetar dengan lembut, menyebabkan pilar guntur yang menakutkan pecah lagi, tapi guntur kali ini lebih kuat dari yang terakhir. Bahkan setelah hancur, petir bergegas menuju tubuh Tang San dengan panik seperti ular listrik. Film cahaya keemasan yang baru saja terbentuk di permukaan tubuhnya hancur hampir seketika. Tetapi pada saat ini, pintu cahaya muncul di sekitar tubuh Tang San, pintu cahaya keemasan. Pagoda ruang dan waktu bahkan memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Jika itu hanya manipulasi waktu, maka kali ini adalah perubahan ruang. Pintu ruang yang tak terhitung jumlahnya terus muncul, menghilang, muncul lagi, dan menghilang lagi. Dengan kekuatan ruang, halilintar yang mendarat itu terbagi menjadi puluhan bagian tanpa ragu-ragu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian bergegas ke tubuh Tang San. Tubuh Tang San terus-menerus dihancurkan, dan terus diisi ulang. Pagoda waktu dan ruang menunjukkan efek yang sangat kuat saat ini. Waktu berjalan lambat, mempertahankan keadaan tidak sinkron dengan dunia luar, membuat Tang San di dalam membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kekuatan destruktif dari kesusahan guntur. Ruang terus-menerus dibagi, memungkinkan dia untuk menanggung hanya sebagian dari bencana guntur pada suatu waktu, sehingga membuatnya lebih mudah untuk melawan.
Jingjing menyipitkan matanya, merasakan sakit dari dantiannya dan dampak dari merek kristal. Dia masih penuh dengan perasaan yang luar biasa saat ini. Orang ini, dalam proses melintasi malapetaka, seperti seorang juru masak yang memecahkan sapi, dan benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak perubahan dalam kesusahan Guntur. Jenius, ini benar-benar jenius. Pemahamannya tentang waktu dan ruang benar-benar melampaui keberadaan apapun di alam ini. Ini juga memberi Jingjing kekaguman yang tulus. Dalam proses menanggung bencana Guntur barusan, Tang San telah menggunakan transformasi Jinmeng, transformasi merak, transformasi waktu, dan pagoda waktu dan ruang. Dapat dikatakan bahwa setiap waktu berbahaya, dan dalam proses menundukkan dirinya pada baptisan perampokan Guntur dan menghasilkan perubahan kualitatif, dia tidak terluka parah oleh perampokan Guntur. Solen 5 Chapter 744 Bergulingnya Plain. Setelah 3 kesengsaraan Guntur, temperamennya mulai berubah. Secara khusus, tanda trisula emas di dahinya mulai menjadi lebih cerah. Ledakan, Guntur keempat datang lagi, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dan Jeyun di atas istana leluhur tidak melemah karena Tang San menahan beberapa kesengsaraan Guntur, malah menjadi semakin kuat. Aspek paling menakutkan dari kesengsaraan Dewa Penghancuran Besar 9 Surga dan 10 Bumi adalah bahwa, sampai tujuannya tercapai, dia tidak akan menyerah, kecuali Tang San dihancurkan, Guntur tidak akan berhenti. Ini adalah penghancuran seluruh plane. Guntur emas datang lagi, dan setelah merasakan aura kekacauan, kesengsaraan Dewa Penghancuran Besar 9 Surga dan 10 Bumi menjadi semakin memusuhi Tang San. Hanya dengan menghancurkannya Key of Chaos akan kembali ke asal plane. Kali ini, aura kehancuran Guntur bahkan lebih menakutkan, ular listrik merajalela, dan bahkan kontrol pagoda waktu dan ruang dari waktu ke waktu tampaknya mulai gagal. Guntur bergegas ke Tang San lebih cepat, dan efek isolasi ruang juga melemah. Terlebih lagi adalah penghancuran ruang, dan efek pembagian menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Tang San mulai berubah terus-menerus dalam proses penghancuran dan penataan ulang, lebih tragis dari sebelumnya. Namun, di tubuhnya, Yin dan Yang Qi mulai berputar, terus-menerus mencekik kekuatan penghancur 9 surga dan 10 bumi yang menghancurkan kesengsaraan Dewa Pemusnahan. Hanya Yin dan Yang 2 Qi, energi pamungkas di awal dunia, yang dapat bersaing dengan kekuatan penghancur ini. Siklus Yin dan Yang, Kaisar Perak Biru terus-menerus memberi Tang San kekuatan baru, nafas kehidupan, yang memungkinkannya untuk terus-menerus menyelesaikan reorganisasi tubuhnya. Guntur keempat, sekali lagi membawanya. Setelah melalui pembaptisan 4 petir, tubuh Tang San mengalami perubahan yang sama sekali baru. Ketika Lei Ting merobek kulitnya lagi kali ini, Jingjing samar-samar bisa melihat bahwa otot, tulang, meridian, dan bahkan organ dalamnya sudah mulai berubah menjadi warna emas. Tubuh Tang San tampaknya ditempa oleh kesengsaraan Guntur, setiap bencana Guntur bisa membuatnya menyelesaikan transformasi. Teror 9 langit dan 10 bumi yang menghancurkan kesengsaraan Dewa Pemusnahan bertindak padanya seolah-olah itu telah menjadi bantuannya. Apa yang tidak diketahui Jingjing adalah bahwa latihan yang digunakan Tang San saat ini adalah fakta bahwa ia memiliki sekte yang disebut sekte tubuh di kehidupan sebelumnya, yang berspesialisasi dalam kultivasi fisik, dan alam tertinggi disebut tubuh emas tanpa kebocoran. Dikatakan bahwa ada keabadian dalam pelatihan tubuh emas yang sempurna. Tentu saja, itu bukan keabadian yang sebenarnya, tetapi ini jelas merupakan metode pemurnian tubuh yang paling kuat. Sekte tubuh awalnya tepat di bawah kemampuan tingkat dewa, tetapi di Tang San, setelah peningkatan generasi Raja Dewanya, sekte itu benar-benar dapat berfungsi di tingkat dewa. Penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi pemusnahan kesengsaraan dewa seperti membantunya untuk terus berkultivasi dan meningkatkan premisnya adalah bahwa ia harus mampu menahan kekuatan destruktif dari kesusahan Guntur dan tidak benar-benar tiada. Pada saat ini, ekspresi bengkok di wajah Tang San tampaknya telah banyak melunak, seolah-olah rasa sakitnya telah berkurang, atau dia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakitnya. Guntur kelima menyusul, dan kali ini, setengah dari tubuh Tang San hancur oleh dampaknya. Pada saat kritis, di dalam tubuh Tang San, cahaya merah menyala, dan merek garis keturunan lain bersinar. Itu adalah merek garis keturunan yang Tang San bergabung menjadi yang terakhir sebelum melampaui bencana, dan itu juga merek garis keturunan ke-9-nya. Sebelum Tang San mendaki Gunung Suci Kristal, dia sudah pernah ke 4 gunung suci. Di antara 4 gunung suci ini, termasuk Istana Pedang Suci Kaisar Iblis Pedang Suci Agung, juga termasuk 2 gunung suci Kaisar Surgawi. Jadi, apa gunung suci keempat?
Itu adalah gunung suci Undead dari Kaisar Iblis Undead yang terbakar abadi. Ya, jejak garis keturunan ke-9 yang dia integrasikan adalah garis keturunan Phoenix Api Undead. Pada saat ini, ketika lampu merah dinyanyikan, seluruh tubuh Tang San ditutupi oleh sekelompok api merah. Keterampilan bakat Phoenix Api Abadi, terlahir kembali dari abu, abadi dan abadi. Phoenix Nirvana adalah salah satu kemampuan terkuat dari klan monster. Tubuh Tang San masih terus-menerus dihancurkan oleh guntur, tetapi dengan penambahan kelahiran kembali Nirvana, kecepatan pemulihannya sangat meningkat. Ini adalah kartu Hall Tang San lainnya. Merek garis keturunan ini juga yang sudah dia rencanakan. Tidak ada yang memberinya daya tahan lebih dari Nirvana Rebirth. Dari awal hingga akhir, Tang San tidak berpikir dia bisa membawa kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan dewa yang terlupakan. Kecuali dia bisa bertahan sampai dia kembali ke tingkat Raja Dewa di bawah tekanan kesusahan guntur ini, sehingga plane ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak kartu yang dia miliki, dia akan kehabisan kartu, dan tidak ada cara untuk meningkatkan sebanyak itu dalam proses ini. Namun, yang harus dia lakukan adalah membiarkan dirinya menanggung sebanyak mungkin kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan dewa pemusnahan. Meskipun benda ini akan tiada kapan saja, semakin banyak yang ditanggungnya dan semakin banyak yang diserapnya, semakin besar manfaatnya baginya. Sederhananya, petir bisa setara dengan beberapa tahun Redemption Organization dosa. Ini masih setelah tingkat dewa. Selain itu, atribut penghancuran yang terkandung dalam penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi kesengsaraan dewa pemusnahan sebanding dengan kekuatan penghancuran alam dewa. Benda ini adalah atribut khusus yang hanya bisa dikendalikan oleh level Raja Dewa. Mampu memilikinya pada tahap ini jauh lebih berharga daripada kekuatan Mei Gongzi untuk merampok kejahatan emas, dan itu akan menjadi salah satu metode Tang San untuk menekan bagian bawah kotak di masa depan. 5 guntur berlalu, tubuh emas Tang San yang sempurna saat ini telah berhasil dikultivasikan. Dengan tubuh emas tanpa cacat dan Phoenix Nirwana, dia sekali lagi menahan kesusahan guntur ke-6. Tapi kali ini, kecuali kepalanya, hampir seluruh tubuhnya dimusnahkan di bawah guntur. Jika bukan kelahiran kembali Nirvana, aku khawatir itu benar-benar tiada. Dalam penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi, Tang San tidak mungkin dilahirkan kembali setelah seluruh tubuhnya dihancurkan. Ini adalah kesengsaraan guntur, bukan kematian normal, tetapi kematian yang setara dengan penghakiman oleh dewa. Setelah tubuh benar-benar hancur, itu benar-benar tiada. 6 kesengsaraan guntur, pada saat ini, sebagian besar kartu Tang San sudah digunakan. Tetapi pada saat ini, guntur ke-7 datang lagi, dan itu bahkan lebih kuat. Di atas kepala Tang San, mata vertikal perlahan muncul, dan lingkaran hitam putih keluar dari pupil hitam dan putih, menyelimuti Tang San di bawah. Itu adalah mata badak. Sebagai merek garis keturunan terkuat Tang San sebelum munculnya garis keturunan super, setelah datang ke Paradise Garden, Tang San telah menaikkannya ke puncak peringkat ke-9, dan sekarang setara dengan mengikuti evolusinya dan memasuki peringkat ke-10. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, dan Jinjing di samping tidak bisa percaya melihat senyum di wajahnya, bagaimana mungkin orang ini masih tertawa saat ini. Dan tepat pada saat ini, biji teratai yang berada di samping Tang San tiba-tiba bangkit, ditelan oleh Ling Qitianyan, dan bergabung menjadi Ling Qitianyan. Guntur ke-7 datang, dan ketika itu pecah di depan air kekacauan, itu diblokir oleh lingkaran hitam dan putih di saat berikutnya. Lingkaran hitam putih ini tentu saja adalah domain baik dan buruk Tang San. Tentu saja, domain yang mengendalikan keberuntungan tidak dapat menahan bencana guntur, tetapi itu seperti filter, menyaring satu sisi bencana guntur. Adegan aneh muncul. Ketika guntur ini telah melalui penyaringan bidang baik dan buruk, itu menjadi jauh lebih lembut. Ada lapisan aura di lapangan yang tampaknya terintegrasi ke dalam kesusahan guntur, membuat kekerasan perampokan guntur menjadi tumpul, seolah-olah sedang merantau. Dalam keadaan seperti itulah guntur ke-7 yang awalnya sangat ganas datang ke Tang San setelah tersebar. Setelah mengalami pembaptisan 6 kesengsaraan guntur, Tang San, yang tubuhnya sangat kuat, masih dipenuhi memar kali ini, tetapi tubuhnya bahkan tidak patah. Namun, kesengsaraan guntur ini ditentang. Cahaya seluruh gunung suci Tianhu sedikit meredup. Ekspresi Kaisar Iblis rubah surgawi sangat berubah, dan dia meraung keras, "Kristal, kamu tidak bisa."